Baik, oke, Bapak Ibu fasilitator dan Bapak Ibu PP yang masih selalu menemani Bapak Ibu CGP. Kita coba nih sekarang masuk di menjawab pertanyaan dari LMS ya Bapak Ibu ya. Nomor satu nih, ada pertanyaan dari Bapak-Bapak nih. Haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Begini Pak, pada kasus tertentu memang disiplin positif itu erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Namun ada juga di beberapa kasus di mana disiplin positif itu memang tidak terkait erat dengan pengambilan keputusan. Contohnya nih, ada keputusan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup nih, mau nanam pohon. Tentu tidak terkait erat dengan disiplin positif ya. Namun saat ini kita coba ambil contoh nih ya Pak ya, yang kaitannya erat antara disiplin positif dengan menegakkan prinsip pengambilan keputusan. Nah, kita toleh bareng-bareng nih 1.4. Disiplin positif itu di mana seseorang itu melakukan sebuah kegiatan atau mentaati peraturan karena memang dia merasa bahwa nilai itu berharga. Contoh, dia mengajar sesuai dengan jam masuk kelas. Dia merasa bahwa hal itu adalah sangat berharga bagi dirinya, nilai yang berharga. Yang kedua, disiplin positif itu erat dengan teori kontrol ya, satu paket ya. Bahwa setiap orang itu punya pandangan terhadap sesuatu. Setiap orang itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan tersebut berasal dari motivasi intrinsiknya dari dalam. Sehingga ketika seseorang yang punya disiplin positif mengerjakan suatu hal, maka didasari oleh motivasi intrinsiknya sendiri. Kalau dikaitkan dengan menegakkan prinsip pengambilan keputusan, ada 3 ya. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kita bisa mempraktikkan disiplin positif ini dengan cara apa? Ya, kita merasa bahwa nilai itu berharga, sehingga keputusan yang kita buat sesuai peraturan, hasil akhirnya baik, itu karena memang sesuai dengan nilai baik yang kita yakini. Contohnya tadi, saat kita misalkan masuk mengajar dengan disiplin, kita yakin karena itu baik. Kita yakin murid-murid butuh kita. Kita yakin itu bermanfaat untuk anak-anak, sehingga nilai itu kita hargai dan kita masuk. Begitu. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil benar-benar sesuai dengan disiplin positif dan motivasi dari dalam diri kita. Begitu. Berikutnya yang kedua, apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Begini, Bapak Ibu, sebenarnya ada juga di modul ya. Di modul itu sebenarnya ada tulisan sedikit yang mungkin kita sudah baca ya. Sebenarnya ada kok prinsip pengambilan keputusan lain itu ada. Namun kalau mau kita lebih teliti lihat seluruh permasalahan, seluruh upaya pengambilan keputusan itu masuk kok pada ketiga prinsip ini. Seperti itu. Contoh nih ya, apa Pak contohnya? Silakan disampaikan dulu. Oke, silakan. Oke, contohnya dari Bapaknya, 90% siswa pilih rekreasi daripada wisuda. Saat diputuskan semua rekreasi begitu, ternyata yang ikut hanya 30%. Nah, di sini ada sebuah pengambilan keputusan, tapi hasilnya keadilan versus kasihan. Yang ikut hanya 30% nih. Maka biasanya kita pakai ketiga prinsip ini lagi. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan atau rasa peduli. Misal kita pakai prinsip rasa peduli, ternyata yang ikut sedikit, kasihan banget, sudah tidak wisuda, tidak juga rekreasi, maka kita akan coba mengulang membuat sebuah polling melalui orang tua. Nah, akhirnya contoh yang Bapak sampaikan tadi masuk nih, sesuai kan dengan prinsip tadi, prinsip berpikir rasa peduli.
prinsip berpikir hasil akhir. Nah, tetap masuk juga. Kasus apapun, masalah apapun saya rasa masuk kok ketiga prinsip tadi bisa dimasukkan dan tetap sesuai meskipun tetap ada prinsip-prinsip lain yang mungkin bisa kita gunakan. Begitu. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu, kita coba lihat nih yang ketiga dari kolom chat ya. Oke, boleh Bu. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Begini, Bapak Ibu, 4 paradigma yang dibuat itu kita yakin sudah sesuai dengan data-data dan juga pengalaman pada saat kita bekerja di institusi pendidikan. Disampaikan juga di modul bahwa sebenarnya 4 paradigma itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi, pengalaman yang sudah ada pada institusi pendidikan. Gitu. Kita akan coba kupas satu-satu ya, sedikit ya, sekilas ya. Individu lawan kelompok tuh. Pada saat kita menjadi seorang pemimpin, bakal dihadapkan pada kelompok kecil benar misalkan. Kelompok besar tidak sesuai, tapi karena mungkin takut ya terhadap hal-hal negatif, akhirnya ikut kelompok besar. Nah, harapannya ke depan kita sebagai pemimpin nih, mudah-mudahan tidak sampai pada tindakan pembuatan keputusan yang seperti ini. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, misal seperti di contoh ya, jika tidak membayar tidak ikut wisata, sedangkan ada satu anak nih yang sambil nangis datang mau mengangsur, nih bagaimana nih, kayak gitu. Jika nggak ikut maka kasihan, jika ikut nggak adil bagi yang nggak ikut lainnya, maka tetap akan bisa digunakan nih, gitu ya, sesuai dengan kondisi di lingkungan, makanya tetap akan sesuai. Kebenaran lawan kesetiaan, misalkan jika kita mengatakan emang benar tuh, tapi beliaunya berpesan nih jangan disampaikan, diminta merahasiakan, begitu. Nah, dan ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi memang kenapa sih pengambilan keputusan ini menjadi dasar, karena memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Berikutnya, jangka pendek lawan jangka panjang. Ini bakal ada dari pengalaman kita sehari-hari. Misalkan pada saat butuh kelas tapi ternyata perlu menyisakan ruang terbuka hijau. Bagaimana nih? Maka kita berpikir jangka panjang. Jadi memang efektif jawabannya ya, karena memang sesuai dengan kondisi atau fakta yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Berikutnya kita coba dari raise hand ya. Silahkan Ibu siapa nih? Oke. Ibu Umi silahkan. Baik. Oke, saya ulang ya Bu ya. Ibu menanyakan gini ya, benar ya, dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dan ketika ada sebuah permasalahan ya, ada klarifikasi dan mengelak, merasa tidak ikut terlibat, apa yang harus dilakukan? Bagus banget nih Ibu pertanyaannya, dan saya rasa ini faktual banget ya. Begini, jika diurutkan pada 9 langkah pengambilan keputusan, maka ini masuk langkah kedua ya. Pada saat menentukan siapa sih yang terlibat dalam situasi ini gitu, untuk mengambil sebuah keputusan mengelak, maka kita masih bisa melanjutkan ke langkah berikutnya nih, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan Bu, gitu ya, dengan situasi ini nih. Sehingga proses pengambilan keputusan ini harus membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal mula peristiwa yang Ibu sampaikan itu, di situasi itu. Kemudian Ibu bisa lihat apa sih yang muncul, bagaimana hal-hal yang terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi. Kemudian Ibu juga bisa cari nih, siapa yang berkata sesuatu pada siapa. Kemudian kapan mereka mengatakannya. Dari sana bakal tahu apakah beliau yang menyampaikan tidak terlibat itu terlibat atau tidak. Nah, Ibu bisa kumpulkan nih data-data, karena data bukan hal yang teoritis ya Bu ya.
namun memang ada dan faktual kan ya, nyata ada di situasi itu. Kemudian ibu kumpulkan lagi nih, faktor pendorongnya yang mempengaruhi situasi tersebut itu apa. Kemudian ibu cari data lagi nih. Coba cari alasan kenapa sih seseorang melakukan itu seperti itu. Dan kemudian di situasi itu ibu bisa analisa nih, hal-hal apa saja sih sebenarnya dampaknya. Nah, dari data yang kompleks itu pada akhirnya kita akan tahu nih, sebenarnya yang menyatakan mengelak tidak terlibat itu terlibat atau tidak. Tentu dengan positive thinking ya, dengan selalu berpikiran bahwa apa yang dikatakan memang benar. Namun kita akan uji dengan data. Baik, seperti itu Bu caranya. Jadi tidak langsung kita mendapat informasi ya sudah kita ambil keputusan dari informasi itu, tapi kita lanjutkan ke 9 langkah pengambilan keputusan, terutama adalah langkah ketiga. Lalu berikutnya lanjut terus Bu ke langkah keempat, yaitu dengan uji ya di situ. Nah, ketika itu masuk bujukan moral, ya sudah, kita sudah tahu salah benarnya, kita tahu melanggar hukum atau tidaknya, pantas atau tidaknya jika dikorankan, dipublikasi misalkan, dipublish misalkan begitu. Tapi kalau masuk dilema etika ya kita akan selesaikan dengan konsep dilema etika. Begitu Bu. Gimana nih, mungkin ada yang disampaikan? Oh nggak ada ya, baik. Kelima sekarang, silakan resen dulu. Oke baik, saya baca ulang ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik di lingkungan kerja. Ini sebenarnya apa ya, pertanyaan yang ya faktual banget karena memang terjadi. Dan kalau dilihat ini memang sulit dihentikan, di mana-mana akan ada. Kita tidak mampu untuk berkata tidak. Di tempat kami tidak misalkan begitu ya, karena memang sering terjadi. Maka jika kita seorang pemimpin akan lebih mudah. Kita gunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian. Kita mudah. Namun sedikit masalah jika kita hanya sebagai guru biasa nih, yang tidak dilibatkan dalam masalah bujukan moral itu. Maka pendekatannya bisa jadi kita komunikasi nih ke manajemen, atau kita mengenalkan konsep-konsep, memberikan pertimbangan, dan yang paling mungkin agak efektif, kita berbagi praktik baik tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh baik, tidak ada. Terima kasih. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ke materi. Boleh nanti jika ada pertanyaan chat aja, resen aja. Baik.